Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat, karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Di kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep roti yang pasti sahabat sudah pernah mengenalnya, yaitu cinnamon roll atau roti gulung kayu manis. Roti ini memiliki tekstur yang sangat lembut dengan aroma kayu manis yang menjadi ciri khas dari roti ini. Bahan-bahannya adalah: siapkan 25 sendok makan tepung terigu protein tinggi. Di sini Wangi Pandan menggunakan cakra kembar atau sekitar 250 gram. 2 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan mentega, 1 butir telur, dan 130 ml susu yang hangat atau sekitar setengah gelas ya sahabat. Kemudian ragi instan. Sedangkan untuk taburannya siapkan 1 sendok makan bubuk kayu manis dan 5 sendok makan gula merah atau gula palem. Untuk bagian toppingnya siapkan susu cair, 2 sendok makan susu kental manis, dan cream cheese sebanyak 5 sendok makan. Dan jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas ini, atau gunakan sarung tangan plastik yang telah dicuci terlebih dahulu agar makanan yang kita produksi tetap steril dan tahan lama. Nah sahabat, cara membuatnya: siapkan wadah atau mangkuk, kemudian tuangkan susu hangat. Susu yang hangat-hangat kuku ya sahabat, bukan susu mendidih. Tambahkan gula pasir dan 1 sendok teh ragi instan. Di sini Wangi Pandan menggunakan ragi instan yang baru kemarin ya dipakai untuk video episode sebelumnya yang telah disimpan di dalam kulkas. Kemudian aduk-aduk sebentar hingga tercampur rata. Setelah itu tutup dan diamkan selama kurang lebih 5 menit hingga raginya aktif dan menjadi buih. Nah seperti ini ya. Setelah 5 menit raginya akan berubah menjadi buih seperti ini. Tandanya raginya telah aktif. Kemudian setelah itu tambahkan tepung terigu. Langsung saja ya sahabat semuanya. Dan 1 butir telur. Untuk telurnya sebaiknya dipecahkan terlebih dahulu di luar, dan jika terdapat bintik merah seperti ini, dikeluarkan saja terlebih dahulu ya sahabat, atau disisihkan saja. Setelah bersih baru kita tuang ke dalam terigunya. Kemudian campur hingga menjadi rata. Setelah merata seperti ini, tambahkan mentega. Kemudian uleni adonan ini menggunakan tangan. Dan untuk memudahkan kita menguleninya, dapat menggunakan bidang datar atau placemat ya sahabat. Nah seperti ini ya, siapkan placemat atau bidang datar yang telah kita bersihkan. Kemudian uleni adonan ini menjadi adonan yang benar-benar kalis dan tercampur rata. Setelah setengah tercampur rata seperti ini, tambahkan garam sebanyak 1 sendok teh atau setengah sendok teh saja. Garam ini kita tambahkan pada saat terakhir ya sahabat, agar tidak mengganggu kerja dari raginya. Setelah itu uleni kembali hingga benar-benar tercampur rata.
dan menjadi adonan yang kalis seperti ini. Setelah halus seperti ini, adonan ini siap untuk kita proofing. Masukkan adonan ke dalam mangkuk dan kemudian tutup adonan dan diamkan atau istirahatkan selama kurang lebih 30 menit sampai 45 menit. Setelah 45 menit seperti ini ya sahabat, menjadi 2 kali lipat besarnya. Kemudian kempiskan adonan dengan cara ditinju dan uleni kembali hingga adonan menjadi kecil kembali ukurannya seperti semula. Setelah itu, pipihkan adonan atau giling adonan menjadi bentuk persegi panjang menggunakan roller pin seperti ini. Bisa juga menggunakan botol ya sahabat. Yang penting ukurannya menjadi persegi panjang atau kotak. Setelah itu siapkan taburannya. Campurkan 5 sendok makan gula palem dan 1 sendok makan bubuk kayu manis dan campurkan dengan cara diaduk seperti ini agar merata. Setelah itu, bagian permukaan dari adonan rotinya kita olesi menggunakan mentega atau butter atau margarin ya, bisa juga. Agar gula palem ini dapat melekat pada adonan rotinya. Kemudian taburkan gula palemnya hingga merata. Setelah itu secara perlahan kita gulung adonan ini seperti pada saat kita menggulung bolu gulung ya sahabat, sama saja caranya. Nah seperti ini ya. Bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, selamat datang dan mohon untuk di subscribe channel ini ya, untuk membantu Wangi Pandan membangun channel ini, karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Terima kasih sebelumnya. Kemudian siapkan loyangnya. Di sini Wangi Pandan menggunakan yang berukuran 20 x 20 cm dan diolesi menggunakan mentega dan ditaburi sedikit tepung terigu. Kemudian potong adonan ini. Untuk ketebalannya sesuaikan saja dengan selera sahabat. Setelah seluruh adonan kita potong, kemudian tata di dalam loyangnya. Nah, seperti ini ya sahabat. Setelah seluruh adonan ini kita tata di dalam cetakan seperti ini. Di sini cetakannya agak longgar sedikit ya sahabat. Kemudian kita tutup menggunakan serbet dan kita istirahatkan kembali kurang lebih selama 10-15 menit hingga adonannya menjadi mengembang kembali. Nah, seperti ini ya sahabat. Mengembang dan hampir memenuhi dari cetakannya. Kemudian menggunakan oven yang telah kita panaskan terlebih dahulu selama 20-25 menit hingga permukaannya menjadi kecoklatan. Nah, seperti ini ya sahabat. Setelah 20 menit dapat dikeluarkan dari oven. Kemudian kita buat bagian toppingnya. Campurkan semua bahan topping menjadi satu. Dan setelah itu aplikasikan di atas permukaan dari roti cinnamon roll ini. Nah sahabat, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.